Halo sahabat sejarah, salam sejahtera. Richard Nixon menjadi Presiden Amerika sejak tahun 1969. Dia bilang selama menjabat presiden dia akan memperbaiki hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dia juga adalah Presiden Amerika pertama yang menyebut nama resmi Tiongkok, yaitu The People's Republic of China. Jadi selama menjabat presiden, Richard Nixon telah mencabut larangan orang Amerika untuk berkunjung ke Tiongkok. Dia juga mencabut larangan orang Amerika untuk berdagang dengan Tiongkok. Dia melakukan perjalanan ke luar negeri ke beberapa negara, tapi yang paling penting dia akan mengunjungi Perancis, Rumania, dan Pakistan. Karena Rumania dan Pakistan adalah sahabat baik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dia berbincang-bincang dengan Presiden Pakistan Yahya Khan dan juga dengan Presiden Rumania Ceausescu bahwa dia bermaksud untuk memperbaiki hubungan dengan RRT supaya kedua presiden ini bisa menjadi jembatan. Sedangkan dengan Prancis, dia berdiskusi dengan Presiden Charles de Gaulle, dan Charles de Gaulle menyarankan dia untuk secepatnya memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, karena dia bilang Tiongkok akan menjadi negara yang besar dan kuat. Jangan sampai Tiongkok sudah menjadi negara kuat, Amerika baru terpaksa mengakuinya. Dan perbincangan dengan Charles de Gaulle menyebabkan Presiden Richard Nixon makin bertekad untuk memperbaiki dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949, Amerika dengan Tiongkok adalah dua negara yang saling bermusuhan. Terlebih sejak Perang Korea, pasukan Amerika dipukul mundur oleh pasukan Tiongkok dan dipaksa menandatangani gencatan senjata pada tahun 1953. Dan pada tahun 1954 di Jenewa diadakan perundingan perdamaian antara Amerika dengan Tiongkok, yang wakilnya Amerika adalah Dulles dan wakil Tiongkok adalah Zhou Enlai. Waktu itu Dulles tidak mau berjabat tangan dengan Zhou Enlai. Dia juga melarang diplomat Amerika berhubungan dengan diplomat Tiongkok. Tetapi sampai tahun 1969, situasi internasional sudah berubah. Terlebih Republik Rakyat Tiongkok sudah memiliki bom atom yang berhasil pada tahun 1964. Maka mulai tahun 1969, Presiden Richard Nixon
bermaksud untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Dan pada tahun 1971, sebuah peristiwa besar menguntungkan Richard Nixon. Pada tahun 1971, antara tanggal 28 Maret sampai tanggal 7 April, di kota Nagoya, Jepang, diadakan kejuaraan dunia tenis meja yang ke-31. Dan panitia mengundang Republik Rakyat Tiongkok untuk mengirim atletnya. Dan Tiongkok waktu itu menyetujui dan mengirim delegasi atlet tenis meja ke kejuaraan di Nagoya. Selama kejuaraan berlangsung, pada suatu hari, yaitu sekitar tanggal 4 April, seorang atlet Amerika yang bernama Glenn Cowan, dia terburu-buru akan menaiki bis rombongan atlet menuju tempat kejuaraan, tetapi dia tidak menemukan rombongan Amerika. Dan ada satu bis yang mau mulai berangkat dan dia tergesa-gesa untuk loncat dan naik ke bis tersebut. Ternyata bis itu adalah rombongan atlet dari Tiongkok. Itu menyebabkan Glenn Cowan kaget dan dia mau keluar, tetapi bis itu sudah jalan, sehingga dia terpaksa menghadap ke pintu bis. Seluruh atlet Tiongkok merasa bingung, kok ada seorang bule yang naik ke bis mereka. Ketika Glenn Cowan berbalik badan menghadap ke pintu, alangkah kagetnya atlet-atlet Tiongkok melihat di punggung baju Glenn Cowan itu ditulis USA. Berarti itu atlet Amerika. Kita tahu Tiongkok sama Amerika saling bermusuhan dan rakyatnya pun selalu menganggap Amerika itu imperialis Amerika yang harus diganyang. Apalagi sejak revolusi kebudayaan, tidak terbayangkan bahwa seorang Tiongkok bisa berhubungan dengan orang Amerika. Dan maka seluruh atlet itu diam dan tegang. Dan Glenn Cowan pun juga tegang juga. Itu selama 10 menit semuanya dalam keadaan tegang dan diam. Dan 5 menit lagi akan sampai ke tempat kejuaraan. Waktu itu atlet Tiongkok yang bernama Zhang Zhetung, dia adalah juara dunia tenis meja. Dia mengambil inisiatif untuk mencairkan suasana. Dan dia membawa seorang penterjemah dan menghampiri Glenn Cowan dan berbincang-bincang dengan dia untuk menyatakan bahwa atlet Tiongkok adalah bersahabat. Glenn Cowan sangat senang dan Zhang Zhetung memberikan
memberikan cenderamata berbentuk kain sutra dari Hangzhou yang ada lukisan indahnya. Dan juga Glenn Cowan juga membalasnya dengan memberikan cenderamata sebuah kaos yang ada tulisan perdamaian. Ketika sampai ke tempat kejuaraan, seorang wartawan Jepang kaget melihat ada seorang atlet Amerika bersama dengan atlet Tiongkok, dan kejadian itu dia diabadikan. Dan keesokan harinya foto antara Chuang Tzu-tung dan Glenn Cowan dimuat di surat kabar Jepang yang menggemparkan masyarakat Jepang, juga menggemparkan masyarakat dunia. Dan tentu saja Presiden Richard Nixon juga melihatnya, dan itu dia juga sangat kaget, tetapi dia juga merasa senang. Menjelang berakhirnya kejuaraan dunia tenis meja, delegasi atlet Tiongkok mengundang beberapa negara untuk berkunjung ke Tiongkok. Di antaranya adalah atlet-atlet dari Kanada, Inggris, Australia, Kolombia, dan Nigeria. Atlet Amerika mengetahuinya dan dia juga mengajukan permintaan untuk berkunjung ke Tiongkok. Tentu saja delegasi Tiongkok tidak berani memutuskannya dan melaporkan ke pemerintah pusat. Ternyata walaupun banyak yang menentang, tetapi Mao Zedong memutuskan untuk mengizinkan dan mengundang atlet Amerika untuk berkunjung ke Tiongkok. Pada tanggal 10 April 1971, rombongan beberapa negara termasuk Amerika, rombongan atlet tenis meja mulai berkunjung ke Tiongkok, dan rombongan atlet Amerika ditempatkan di Beijing, di Hotel Xinqiao di Beijing, tidak jauh dari lapangan Tiananmen. Dan sorenya Glenn Cowan sendirian berjalan-jalan di jalan Beijing sampai ke Tiananmen. Itu orang-orang Tiongkok yang melihat dia itu merasa aneh, karena dia itu waktu itu kan modenya adalah mode hippies. Jadi Glenn Cowan itu rambutnya panjang dan pakaiannya aneh. Dia menggunakan celana jeans yang sempit tetapi bawahnya lebar gitu. Dan Glenn juga melaporkan bahwa selama berjalan di jalanan dikelilingi oleh orang-orang Tiongkok yang keheranan, tetapi dia bilang mereka sangat bersahabat.
Dan selama di Tiongkok itu mereka dibawa untuk melihat-lihat Forbidden City, melihat tembok besar, Summer Palace, dan mengunjungi Universitas Tsinghua, dan diajak menonton drama balet. Dan tanggal 14 April rombongan atlet dari beberapa negara itu diterima oleh Perdana Menteri Zhou Enlai di Balai Agung Rakyat. Pada bulan Juli tahun 1971, yaitu 3 bulan sesudah rombongan atlet Amerika berkunjung ke Tiongkok, Presiden Nixon mengutus penasehat Gedung Putih, yaitu Henry Kissinger, melakukan kunjungan rahasia ke Tiongkok. Henry Kissinger secara diam-diam atau secara rahasia berangkat dari Pakistan mengunjungi Beijing dan berunding dengan Perdana Menteri Zhou Enlai, dan kesempatan itu juga diterima oleh Mao Zedong dan sempat melakukan perbincangan, dan Henry Kissinger merencanakan untuk persiapan kunjungan Presiden Nixon ke Tiongkok. Maka pada tahun 1972 bulan Februari, seorang presiden Amerika berkunjung ke Tiongkok, walaupun kedua negara belum menjalin hubungan diplomatik. Dan Presiden Nixon berkunjung ke Tiongkok selama 1 minggu dan bertemu dengan Ketua Mao Zedong dan melakukan perundingan dengan Zhou Enlai. Dan akhir dari kunjungan itu, kedua negara menandatangani pernyataan Komunike Shanghai, dan dalam Komunike Shanghai itu disebutkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya negara Tiongkok di dunia, dan Taiwan adalah milik Tiongkok. Dan Amerika juga menyatakan bahwa Amerika mengakui di dunia ini hanya ada satu Tiongkok, dan Tiongkok daratan dan Taiwan, kedua tempat ini rakyatnya mengakui hanya ada satu Tiongkok, dan pihak Amerika memahami hal tersebut. Extended to all of us by our Chinese friends. We have today seen the progress of modern China. We have seen the matchless wonders of ancient China. We have seen also the beauty of the countryside,
the vibrancy of a great city, Shanghai. 我们在这些天里看到了进步的现代的中国，也看到了无法比拟的古老的中国，我们看到了美丽的中国的农村，我们看到了城市的激动的活动的旋律。All this we enjoyed enormously. But most important was the fact that we had the opportunity to have talks with Chairman Mao, with Prime Minister Zhou Enlai, with the Foreign Minister and other people in the government. The joint communique which we have issued today summarizes the results of our talks. 我们今天所发表的公报总结了我们这一周会谈的结果。But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead to build a bridge across 16,000 miles and 22 years of hostility which have divided us in the past. 而在公报里所说的远远的没有我们今后若干年里头所要做的事情那样的重要。而今后我们所要做的事情，就是我们要建立一座桥梁，通过了6万英里的这样一个距离，来建立16000英里这样一个距离，把我们22年来由于敌对的情绪把我们隔开的这样一个区域建筑一个桥梁。To do so requires more than the letters, the words of a communique. 要做到这一点的话，就需要比公报里头写的那些个字眼要更多的事情。The letters and the words are a beginning. 那公报里头的那些字句只是一个开始。But the actions that follow must be in the spirit that characterized our talks. 而我们将要所采取的行动，将是符合我们所进行的会谈的这种精神的。With Chairman Mao, with the Prime Minister, and with others with whom we have met, our talks have been characterized by frankness, by honesty, by determination, and above all, by mutual respect. 我们和毛主席和周总理以及我们所遇到的其他人的这样一些会谈的，它的特点就是我们是进行的坦率的、诚恳、诚实的、有决心的，而最重要的是一种互相尊重的会谈。Our communique indicates, as it should, some areas of difference. Our two peoples tonight hold the future of the world in our hands. 总理先生，我们两国的人民，今天我们的手中掌握着世界的未来。And as we think of that future, we are dedicated to the principle that we can build a new world, a world of peace, a world of justice, a world of independence for all nations. 而我们呢，就在想到这个未来的时候，我们坚持这样一个原则，那就是我们要建设一个新的世界，一个和平的、有和平、正义和所有国家的独立的新世界。And if we succeed in working together where we can find common ground, if we can find the common ground on which we can both stand, where we can build the bridge between us and build a new world, generations in the years ahead will look back and thank us for this meeting that we have held in this past. Send our regards to your two daughters, to
见到对好，回来，听说那今晚下雨，那个雨季。开会见的。第一天，希望很快。Well, goodbye. President, do you have any comments from the folks back home? Sebelum Presiden Nixon meninggalkan Tiongkok dan kembali ke negaranya, Perdana Menteri Zhou Enlai menggerakkan jamuan perpisahan di Shanghai. Dan dalam kesempatan itu, Presiden Nixon berpidato bahwa dia sangat berterima kasih kepada pemimpin Tiongkok yang telah mengatur perjalanan dia di Tiongkok. Terima kasih juga kepada Ketua Mao Zedong dan berkesempatan dia bertemu dengan Ketua Mao dan berbincang-bincang dengan dia. Dia juga berterima kasih bahwa dia sudah diajak melihat-lihat pemandangan desa Tiongkok yang indah dan juga kehidupan yang dinamis di kota-kota Tiongkok. Dan itu dia menghabiskan 1 minggu di Tiongkok yang begitu menyenangkan, dan ini akan dicatat dalam sejarah bahwa kami telah mengubah dunia dalam 1 minggu ini. Ketika Zhou Enlai memberitahukan kata-kata Presiden Nixon kepada Mao Zedong, Mao Zedong ketawa. Mao Zedong bilang, mungkin bukan dia yang merubah dunia, melainkan dunialah yang merubah dia.